Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita lanjutkan pembahasan mapel IPA bab kelistrikan. Minggu kemarin kita sudah membahas tentang listrik dinamis dan kuat arus listrik. Di dalam listrik dinamis nanti ada dua rangkaian ya teman-teman. Yang pertama adalah rangkaian seri. Kalau seri berarti digandeng ya. Perhatikan gambar sebelah kanan. Kita akan bahas rangkaian hambatan listrik seri. Pada rangkaian ini, kuat arusnya bernilai sama, tetapi tegangannya berbeda-beda. Jadi, kuat arus yang masuk itu sama ya teman-teman. Di setiap garisnya, perhatikan. Untuk ada I1, I2, itu kuat arusnya sama. Misalnya I1-nya 5, maka I2-nya 5. Tetapi tegangannya berbeda. Tegangannya gimana? Yaitu tegangan total itu ditambahkan. Tegangan sama dengan I kali R. Ya, kalau R total R1 ditambah R2 tambah R3. Tetapi kalau kuat arusnya sama, setiap garisnya ini sama nggih. Nanti kita coba latihan soalnya. Sedangkan rangkaian hambatan listrik paralel itu tegangannya yang sama tetapi kuat arusnya berbeda. Ya, kebalikan. Kalau tadi seri itu kuat arusnya sama tapi tegangannya berbeda, tetapi kalau paralel itu kuat arusnya yang berbeda tetapi tegangannya sama. Nah, I totalnya didapat dari I1 tambah I2, tergantung ada berapa kuat arus di dalam rangkaian tersebut. I itu kan V per R, maka kita bisa menghitung 1/R itu 1/R1 plus 1/R2 plus 1/R3 dan seterusnya. Nah, nanti mencari R totalnya, maka dia dibalik nanti setelah dicari nanti R total sama dengan misalnya 1/R total sama dengan 3/6. Nanti R totalnya sama dengan 6/3, maka hasilnya 2. Nanti kita bahas soalnya insyaallah. Selanjutnya, ini contoh soalnya ya. Hitunglah besar hambatan pengganti rangkaian hambatan berikut. Yang pertama, yang A itu hambatannya apa teman-teman? Seri atau paralel? Kalau dia bertingkat-tingkat berarti dia rangkaiannya paralel. Ya, betul. Yang B itu rangkaian listrik seri ya. Yang C itu rangkaian listrik ada seri dan paralel, ini namanya rangkaian listrik paralel. Yang D itu juga paralel lalu diserikan ya. Nanti kita bahas satu persatu. Untuk yang pertama yang A, karena dia rangkaiannya paralel, ingat R-nya itu 1 ya, 1/L total sama dengan 1/R1 plus 1/R2 plus 1/R3 karena ada 3 nggih. Nah, R1-nya berapa? R1-nya itu 2 ohm, R2-nya 6 ohm, R3-nya 4 ohm. Maka 1/R total 1/2 ditambah 1/6 ditambah 1/4. Penyebutnya berapa? 264, yaitu 12. Setelah disamakan penyebutnya akan dapat 1/R total 6/12 tambah 2/12 tambah 3/12 sama dengan 11/12 untuk R total. Maka untuk 1/R total. Maka R total sama dengan 12/11. Hasilnya 1,09 ohm. Pahami baik-baik ya teman-teman. Untuk yang B, kita mencari hambatan pengganti atau R totalnya. Tetapi rangkaiannya adalah seri atau lurus. Nek seri itu gampang teman-teman, tinggal tambahin saja. R1-nya 3 nggih, R2-nya itu 2, R3-nya 4. Berapa R totalnya? Kita tambahin aja. 3 tambah 2 ditambah 4. Hasilnya 9 ohm. Untuk yang B. Yang C itu rangkaiannya yang atas itu seri. Setelah nanti dicari dulu yang seri, baru nanti diparalelkan. Nah, kita cari dulu R serinya atau RS teman-teman.
R serinya itu R1 2, R2-nya 4, R3-nya 6. Maka kita cari dulu serinya atau RS-nya kan sama dengan 6. Nah, setelah itu diparalelkan ya. Maka R1 per R total sama dengan 1 per RS tadi ditambah 1 per R3 nggih, yang 6 ohm. 1 per RP. RP kenapa RP? Rangkaian paralel. Sama dengan 1 per 6 ditambah 1 per 6 sama dengan 2 per 6. Maka RP dibalik ya teman-teman, 6 per 2 sama dengan 3 ohm. Nah, untuk yang D ini, untuk yang D itu kan rangkaiannya tadi paralel diserikan nggih. Maka kita cari RP-nya dulu. Nah, RP-nya itu 3 dan 6. Maka kita cari RP-nya. 1 per R3 ditambah 1 per R6. Penyebutnya 6 menjadi 2 per 6 ditambah 1 per 6 sama dengan 3 per 6. Maka RP-nya 2. Nah, ini untuk RP-nya. Setelah itu kita cari R total. Setelah dicari RP-nya, kita serikan ya, diserikan dengan yang 4 ohm. Nah, kita jumlahkan, yaitu RP tadi ditambah R yang 4 ohm. Maka menjadi 2 ditambah 6 sama dengan 2 ditambah 4 sama dengan 6 ohm. Nah, beda ya soal nomor C dan D. Kalau C tadi diserikan lalu diparalelkan, tapi kalau yang D diparalelkan baru diserikan. Oke. Nah, hukum Kirchhoff. Menurut hukum Kirchhoff, arus yang masuk ke titik percabangan sama dengan arus yang keluar. Maka itu yang masuk I berapa saja? Oh, yang masuk adalah I4, I5 ya, yang keluar. Maaf, I1 juga masuk. I4, I5, yang keluar adalah I2 dan I3. Maka I1 ditambah I4 ditambah I5 sama dengan I2 ditambah I3. Ini misalkan contohnya. Jika I1 2 ampere, I2 sama dengan I3 sama dengan 4R. Jadi I2 itu 4 ampere. I3 juga 4 ampere. I4 5 ampere. Maka kita cari itu I5. I1 ditambah I4 tambah I5 sama dengan I2 ditambah I3. 2 ampere tambah 5 ampere tambah I5 sama dengan 4 ampere tambah 4 ampere. 7 ampere tambah I5 sama dengan 8 ampere. Maka I5 sama dengan 8 ampere dikurangi 7 ampere sama dengan 1 ampere. Nah, kita lanjutkan. Rangkaian GGL pada rangkaian tertutup. Baterai baru yang baru dipakai umumnya memiliki gaya gerak listrik 1,5 volt. Artinya sebelum dirangkai untuk menghasilkan arus listrik di antara kutub-kutub baterai ada tegangan sebesar 1,5 volt. Jika baterai dihubungkan dengan suatu rangkaian sehingga ada arus yang mengalir, maka tegangan di antara kutub-kutub baterai disebut tegangan jepit. Nah, perbedaan besar GGL dan tegangan jepit baterai dikarenakan adanya hambatan pada baterai. Menurut hukum Ohm, besar arus listrik mengalir pada rangkaian tertutup itu I sama dengan E per R plus R kecil. Okay. Besar tegangan jepitnya I kali R sama dengan E min I kali R. Perhatikan nanti boleh dihitung. Okay. Nah, itu di skip aja, di buku juga tidak ada, hanya sebagai pengetahuan nggih. Di buku hanya sekilas di rangkaian GGL seri dan paralel di halaman 66. Nggih. Kita masuk ke sumber arus listrik, ada AC dan DC nggih. Sumbernya kalau AC itu elemen volta, elemen kering, akumulator, solar cell, dinamo DC.
Tapi kalau AC itu dinamo AC dan generator. Perubahannya apa aja? Elemen volta itu dari kimia ke listrik, elemen kering itu kimia ke listrik, akumulator juga kimia ke listrik. Kalau solar cell dari kalor ke listrik. Kalau dinamo berarti dari gerak ke listrik. Untuk AC itu berarti dari gerak ke listrik, generator juga dari gerak ke listrik. Sumber energi listrik ada energi matahari, energi angin, energi air, dan bioenergi. Nah, untuk biaya listrik besok enggak ya? Saya akhiri dulu. Yang belum mengirimkan VN tugas kemarin ya, menyimpulkan materi yang Ustazah sampaikan segera dikirimkan nggih. Semoga Allah memudahkan. Untuk hari ini tidak ada tugas, nanti absensi mawon nggih. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.